Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Brothers and sisters, kembali kita berjumpa di kajian rutin Rabu malam Asia Drabanians, dan alhamdulillah, bagaimana kabarnya pada malam ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana pelajaran kantor? Lancar? Macet? Yang Dukuh Atas, Citayam lancar ya? Masya Allah, nggak macet ya? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah, Masya Allah. Dan kami ucapkan selamat datang buat teman-teman semua di Masjid Agung Al-Azhar, di masjid kita tercinta ini. Masya Allah, masjid yang penuh dengan sejarah, salah satu cagar alam budaya Jakarta. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena di tengah-tengah kesibukan, rutinitas, Allah masih berikan pada kita hidayah dan taufik, kemudahan untuk bisa hadir pada malam ini. Masya Allah. Dan juga kita doakan juga buat teman-teman yang terhalang karena uzur, kemudian juga ada yang sakit ya, kita doakan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang ada kesulitan Allah berikan kelapangan, dan bagi yang belum mendapatkan jodoh Allah mudahkan. Amin. Paling kenceng amin belakangannya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum teman-teman semua. Dan seperti biasa kita akan kembali bersama dengan guru kita, Al-Ustadz Masykur Abu Mawadah Hafidhahullah Ta'ala, yang Masya Allah ya, beliau dari Bima ke Bogor, Bogor ke sini nih, insya Allah, alhamdulillah, dan kembali akan membersamai kita, insya Allah Ta'ala. Mungkin bagi yang menyimak Drabanian sebelum-sebelumnya, kita kajian beliau dengan online, kemudian juga bikin offline terbatas, dan alhamdulillah sang kita bisa kembali berjumpa di kajian offline, Masya Allah. Dan tentunya setelah bersyukur kepada Allah, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semoga tercurah dan terlimpah kepada para istri beliau, kepada para sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat yang berupaya mengikuti jejak langkah mereka. Dan mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semua yang hadir termasuk dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian juga kami ucapkan terima kasih banyak selain kepada antum semua yang telah berjuang untuk hadir, kepada para panitia dan juga para supported kajian kita pada malam ini yang menyiapkan banyak hadiah insyaallah. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada KAI Asia, kemudian juga YPI Al-Azhar, kemudian SMA 3 Al-Azhar, dan seluruh pihak yang telah mensupport kegiatan kita. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain mendoakan jazakumullahu khairan, semoga Allah balas kebaikan antum semua dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dan kembali kami ucapkan selamat datang loh bagi yang baru pertama kali hadir di kajian Rabu malam Drabanians. Ada ya? Ada yang baru pertama kali hadir? Ahlan. Barakallahu fiik. Antum? Antum juga? Siapa lagi? Yang baru pertama kali? 1, 2. Pertama kali? Masya Allah. Antum yang ngajak? Masya Allah. 1, Allah acungkan tangan agak lama. Acungkan tangan yang pertama kali hadir di kajian Rabu malam. Yuk. 1. Boleh tahan. Kita mau hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas Mike 11. Aman ya? Aman, kasih hadiah semuanya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Selamat datang teman-teman semua. Nanti beres kajian, tolong ambil hadiahnya di area booth merchandise ya. Kita ada hadiah buat antum, jangan diambil loh, ini amanah soalnya. Ya, selamat datang buat yang pertama kali hadir, Masya Allah. Tinggal di mana bang? Depok, Masya Allah. Datang sini karena diajak. Kantor di mana? Kantor di mana kantor? Oh, wirausaha, Masya Allah. Oh, sering-sering bang kemarin, Masya Allah. Antum dari mana tadi yang pertama hadir? Antum kantor di mana? Tebet, Insya Allah, alhamdulillah. Dekat lah ya, lumayan ya macet ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat datang teman-teman semua. Kita di sini rutin ya. Setiap Rabu kita kumpul bareng, guyup bareng. Gak ada niat lain selain belajar bareng. Kita manfaatkan waktu yang Allah berikan di tengah-tengah lepas kerja ya. Kita mampir sejenak. Mari beriman sejenak, meningkatkan iman kita. Silakan hadir, ahlan, gak usah khawatir, gak usah malu, gak usah sungkan. Silakan hadir, dan silakan bagi yang udah diajak temennya, pekan depan bisa nggak ajak temen yang lain? Bisa dong. Kasih challenge ya. Baik, Mas Mike yang pertama kali hadir, kalau pekan depan berhasil ngajak temannya, hadiah double ya. Insya Allah. Insya Allah.
Allah Ar-Razzaq akan siapkan hadiah buat antum semua, ya. Yang pertama kali hadir malam ini, kalau berhasil ngajak temannya ke pekan depan, double hadiahnya. Setuju? Iya, host sih bagian lempar bola aja, nanti yang ngasih hadiah Mas Mike ya, insya Allah sama tim panitia. Baik, silakan. Dan buat teman-teman yang lain juga silakan, ajak teman-temannya. Dan hadiah yang antum dapatkan tuh gak seberapanya dibandingkan pahalanya, bener gak sih? Ya, pahala antum ngalir tuh ke temannya tanpa mengurangi sedikit pun. Masa nggak rugi? Pekan depan ajak lagi yang lain ya. Sister insya Allah ya. Baik, terima kasih banyak. Dan jangan lupa ambil hadiahnya. Dan teman-teman semua juga di sister, mohon maaf belum ke absen ya. Panitia mohon dicek ada yang baru pertama kali hadir. Tolong ya acungkan tangan. Yang sister acungkan tangan boleh. Baik, panitia mohon dicek. Panitia mohon bantuannya. Yang pertama kali hadir dihitung ada berapa. Sampaikan ke panitia merchandise, kita akan berikan hadiah insya Allah. Insya Allah. Baik, selamat datang dan pekan depan ajak lagi teman-teman yang lain, Masya Allah. Yuk kita kumpul Rabu malam, kita akan belajar bareng dengan Ustadz insya Allah. Gak usah sungkan, gak usah khawatir. Dan jangan khawatir, di akhir sesi nanti juga akan ada kuis berhadiah yang akan disiapkan oleh hadiah teman-teman. Gak ada kantong. Insya Allah. Dan juga sekaligus juga mengundang pada teman-teman semua yang mau ikut serta berperan serta dalam proyek amal soleh memberikan hadiah buat teman-teman, silakan hubungi panitia ya, Masya Allah, sudah sungkan. Baik teman-teman semua, kita akan bersama dengan Ustadz kita, Al-Ustadz Masykur Abu Muwaddah Hafidhahullah Ta'ala yang telah hadir bersama dengan kita. Insya Allah kita akan langsung mengundang beliau untuk bisa berkenan menempati tempat yang telah sediakan. Kepada Al-Ustadz Masykur kami persilakan. Cukup ini. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya, mejanya manis. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah Ustaz ya. Agak dingin. Pulang hati, Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Dan juga insya Allah teman-teman semua kita akan siapkan hati kita luruskan niat kita, ikhlaskan niat kita, dan juga siapkan faedahnya. Malam ini diizinkan mencatat saja insya Allah. Ya karena pekan kemarin nggak diizinkan mencatat sama Syekh Haisam ya untuk latihan menghafal Ustaz, Masya Allah. Sekarang kita akan mencatat faedah yang Ustaz sampaikan, dan di akhir sesi nanti akan ada kuis pertanyaan yang akan Ustaz sampaikan terkait materi kita pada malam ini. Baik, kepada Ustaz kita akan membahas tema yang tadi siapkan, agar bersatu. Masya Allah, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, kaum mukminin dan muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat diberikan waktu luang, nikmat bekerja, bahkan nikmat pengangguran. Masya Allah. Semua itu nikmat yang patut kita syukuri. Namun ada nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang seharusnya kita selalu mensyukuri Allah atas nikmat tersebut setiap waktu. Apa itu? Nikmat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan nikmat mengamalkan Islam. Itu nikmat yang paling besar. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Bahkan orang-orang yang duduk di samping Nabi saja, dia tidak mendapatkan nikmat ini. Bahkan orang yang mati-matian membela Rasulullah SAW, bahkan sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, dia sudah yakin bahwa anak ini akan menjadi Rasul suatu hari nanti. Orang tersebut tidak mendapatkan nikmat Islam. Siapa dia?
Siapa orangnya? Abu Talib. Iya kan? Di umur 12 tahun ketika Rasulullah SAW dibawa oleh pamannya ke Syam, di sebuah negeri namanya Busra. Di sana ada pendeta yang memberitahukan bahwa anak ini akan menjadi pemimpin dunia, artinya seorang nabi dan rasul. Namun keyakinan yang tertanam pada diri Abu Talib tidak bisa berkembang dalam bentuk amal dan ibadah secara zahir. Itu menunjukkan Abu Talib tidak mendapatkan nikmat ini. Sedangkan hari ini kita tidak pernah ketemu Nabi, kita tidak pernah duduk di samping Nabi, kita belum pernah mencium harumnya Rasulullah SAW, tapi kita merasakan betapa nikmatnya agama beliau, agama Islam. Dan tidak ada yang seindah agama ini. Maka oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan membahas poin-poin tertentu yang bisa membuat kita bertahan di atas agama ini. Tentu yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan pokok-pokok agama. Di antaranya bersatu di atas kebenaran. Sebenarnya pembahasan ini bermula dari usulan anak kepada panitia. Kita mau membahas secara ringkas sebuah tulisan yang sangat-sangat ringkas sekali, yaitu usul sittah, 6 pokok utama atau 6 landasan utama dalam beragama. Yang mana ke-6 perkara ini dipahami secara terbalik oleh orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Padahal ke-6-6-nya kalau dibiarkan begitu saja maka mudah untuk dipahami. Namun apa mau dikata, syaitan tampil sebagai perusak akal dan pikiran manusia. Saya akan sampaikan dulu 6 pokok itu, dan ada pokok tertentu yang akan kita bahas malam ini. Dan karya tersebut ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, min a'jabil ujab wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah subhanahu wa ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhanun thumma ba'da hadha ghalata fiha kathirun min adhkiya'il a'lam wa uqala'i bani adam illa aqallul qalil. Di antara perkara yang sangat menakjubkan dan perkara yang sangat besar yang menggambarkan akan maha kuasanya sang raja yang perkasa. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Adalah 6 usul yang Allah jelaskan dengan gamblang untuk orang-orang awam. Artinya mudah dipahami. Dan penjelasan ini sangat-sangat menakjubkan dan indah, di luar daripada apa yang diperkirakan oleh manusia keindahannya. Namun setelah dijelaskan secara detail itu, orang-orang yang mengaku dirinya pintar, orang-orang yang mengaku dirinya memiliki akal yang waras, mereka salah memahami perkara tersebut. Kecuali sedikit dari mereka yang memahami dengan benar. Apa 6 perkara itu? Saya sebutkan dulu secara ringkas. Yang pertama berkaitan dengan ikhlas dan syirik. Yang kedua berkaitan dengan perintah untuk bersatu di atas agama yang lurus. Yang ketiga, perintah untuk mentaati penguasa. Yang keempat,
membedakan mana ulama atau ahli fiqih dan orang-orang yang berpura-pura jadi ulama. Yang kelima, penjelasan mengenai sifat wali-wali Allah dan orang-orang yang berpura-pura jadi wali Allah. Kemudian yang keenam, bantahan terhadap syubhat setan, syubhat syaitan yang disebarkan oleh iblis bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami oleh semua orang kecuali orang tertentu saja, sehingga banyak orang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah itu. Inilah poin yang akan kita bahas. Saya akan sebutkan bagaimana manusia salah memahami 6 perkara ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matan usul sita ini. Kata beliau yang pertama, ikhlasuddini lillahi wahdah la syarikalah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Usul yang pertama adalah mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah saja tanpa ada sekutu baginya, serta penjelasan mengenai lawannya yaitu kesyirikan, dan bagaimana kedudukan Al-Quran di dalam menjelaskan pondasi ini atau asas ini dengan penjelasan yang sangat banyak. Jadi kata Ibnu Qayyim, semua isi Al-Quran menjelaskan tentang ikhlas dan tauhid. Dengan berbagai macam cara Allah jelaskan, dengan kalimat atau kata-kata yang sangat mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Contoh, Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sulitkah kita memahaminya? Enggak sulit. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu berkaitan dengan memurnikan ibadah. Artinya kalimat hanya ini sudah tidak boleh lagi kita menempatkan satu ibadah pun kepada selain Allah. Karena kita sudah mengatakan iyyaka na'budu, hanya, berarti tidak boleh lagi diberikan kepada yang lain. Mudah dipahami. Atau contoh yang lain, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sulitkah kita memahaminya? Enggak sulit. Atau Allah disebutkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sangat mudah. Namun kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, summa lamma sara ala aktsaril ummati ma sara adhara lahum syaitanu al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa at-taqsir fi huquqihim wa adhara lahum syirka billah fi surati muhabbati salihin wa atba'ihim. Begitu kebodohan merajalela di tengah-tengah kebanyakan umat ini, tampillah syaitan untuk menampakkan keikhlasan itu dalam bentuk melecehkan atau merendahkan para orang-orang soleh. Tahu maksudnya? Maksudnya adalah jika kita tidak meminta ke kuburan orang soleh, berarti kita dianggap melecehkan hak-hak mereka, mengurangi hak mereka, kan begitu? Ketika kita larang orang meminta-minta ke kuburan, berarti kita menghina orang-orang soleh berarti. Siapa yang mempermainkan pikiran ini? Syaitan. Padahal maksud kita adalah agar manusia memurnikan ibadah mereka kepada Allah, bukan mencampurnya dengan memohon kepada Allah dan selain Allah. Namun iblis begitulah gayanya. Wa azhara lahum syirka billah, dan syaitan menampak. Usul yang kedua, amar Allah bil ijtima'i fid din wa nahani tafarruqi fihi
Fabayyana Allah hadza bayanan syafiyan wadihan. Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama dan melarang berpecah belah. Dan Allah menjelaskan ini dengan penjelasan yang sangat jelas. Tafhamuhul awam, orang awam pun bisa memahaminya. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dia melarang kita untuk meniru-niru gaya beragamanya orang-orang yang berpecah belah sebelum kita, sehingga mereka binasa. Mereka berselisih, mereka berpecah belah, akhirnya mereka sendiri binasa. Wa dzakara annahu amara al-mursalin bil istima'i fid din wa nahahum 'ani tafarruqi fihi. Allah juga menjelaskan, dia memerintahkan kepada para rasul nih, agar mereka bersatu di atas agama, di atas tauhid, dan melarang mereka berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-ajab al-ujab fi dzalika. Lebih nikmat lagi penjelasan ini ketika ditambah oleh sunnah hadis Nabi, yang mana penjelasan tentang persatuan ini kalau kita baca di hadis-hadis Nabi SAW sangat-sangat menenangkan hati dan menakjubkan. Nanti kita akan sampaikan. Summa sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usulid din wa furu'ihi huwa al-fiqh wal ilmu fid din. Namun perkaranya adalah yang terjadi di tengah-tengah kita, sebagian orang menganggap bahwa berselisih dalam usul din, berselisih dalam masalah akidah, berselisih dalam masalah manhaj, berselisih dalam masalah cara beribadah, dianggap sebagai ilmu dan fikih. Bayangkan. Wasara al-amru bil ijtima' la yaquluhu ila zindiq aw majnun. Sebaliknya, siapa yang mengajak kepada persatuan di atas agama dianggap orang yang kurang kerjaan, tidak punya pendirian, dan dianggap sebagai orang, ente sudah gila ngajak orang bersatu padahal tidak bisa bersatu. Nah, ini salah paham. Kita tidak mengajak semua orang agar bersatu, tapi kita mengajak orang-orang agar bergabung dengan kelompok yang selamat. Itu disebut dengan ijtima'u fid din. Ini yang kedua. Mungkin ini akan kita bahas nanti, poin yang ini. Saya sampaikan dulu matannya ya, biar ada gambaran usul sita itu bagaimana. Usul yang ketiga, pokok yang ketiga. Anna mimma minal kamali min tamamil ijtima'i fid din. Sesungguhnya di antara yang menyempurnakan persatuan kita di atas agama, as-sam'u wa ta'ah liman ta'ammara alaina wa in kana 'abdan habasyian. Penyempurna persatuan ini adalah kita mendengar dan taat kepada penguasa kita, walaupun dia hamba sahaya. Kenapa harus dikaitkan walaupun hamba sahaya? Maksudnya adalah dalam Islam tidak sah mengangkat pemimpin dari budak. Tapi sekiranya budak itu jadi pemimpin, tetap wajib kita taati. Paham gak? Kan kita sering dengar walaupun hamba saya, walaupun hamba saya. Maksudnya adalah dalam Islam orang-orang soleh yang memilih pemimpin tidak boleh mengangkat budak. Tapi bagaimana dia bisa jadi budak? Menjadi pemimpin budak tersebut, tentu dia akan bermain curang. Lalu dia jadi pemimpin. Sekiranya dia jadi pemimpin setelah bermain curang, tetap wajib ditaati. Faham kan? Itu yang dimaksud. Sekiranya ada orang curang nih, mengambil kekuasaan dengan cara berkhianat misalnya, tetap wajib kita taati. Karena kalimatnya wa in kana 'abdan habasyian. Karena itu yang akan menyempurnakan persatuan ini. Fabayyana Allahu hadzal asla bayanan syafiyan kafiyan syar'an wa qadra. Allah menjelaskan landasan yang ketiga ini
dengan penjelasan yang sangat-sangat jelas dan cukup untuk dipahami, baik secara syar'i maupun kenyataan. Syar'i misalnya wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atau Nabi mengatakan alaikum bis-sam'i wa ta'ah, disuruh mendengar dan taat. Kemudian Hudzaifah bertanya, bagaimana kalau aku ketemu pemimpin yang berhati setan, yang mengambil hak rakyat, apa yang harus kulakukan? Nabi menyuruh dengar dan taat. Ini perintah secara syar'i. Kenyataan, dalil secara kenyataan. Kenyataannya adalah setiap orang yang memberontak kepada penguasa pasti terjadi kekacauan. Ya enggak? Udah enggak usah jauh-jauh ke zaman salaf dulu. Lihat ada zaman sekarang. Libya, ya kan? Lebanon atau yang lainnya yang mereka mengatakan al-thawr al-barakah, kudeta atau apalah yang mereka istilahkan. Hancur. Tidak akan sempurna persatuan kalau tidak mentaati penguasa yang sah. Summa sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari man yad'i al-ilma fa kaifa al-'amalu bih. Namun landasan yang ketiga ini tidak diketahui oleh orang-orang yang mengaku dirinya berilmu. Lalu bagaimana bisa diamalkan? Kemudian landasan yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa man tashabbaha bihim falaysa minhum. Faqad bayyana Allah hadha fi awal surah Al-Baqarah min qawlihi ta'ala ya bani Israil. Kata penulis, penjelasan mengenai ilmu, ulama, fikih dan fuqaha. Siapa mereka? Dan siapa juga orang-orang yang berpenampilan ulama dan fuqaha padahal bukan ulama dan para fuqaha. Dan perkara ini Allah jelaskan di awal-awal surat Al-Baqarah. Mulai dari firman Allah, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hai bani Israel, ingatlah kepada nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian dan tunaikan janji kalian kepadaku, niscaya aku tunaikan janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah kalian merasa takut dan berharap. Sampai pada firman Allah, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hai bani Israel, ingatlah nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian. Sesungguhnya aku utamakan kalian atas alam ini. Perkara ini lebih jelas lagi, fayazidu wuduhan ma sarrahat bihi sunnah. Lebih jelas lagi mana ulama, mana yang bukan ulama, dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang banyak dibicarakan ini sangat-sangat mudah dipahami oleh orang-orang yang memahaminya. Namun apa mau dikata? Sara hadza aghrabal asya. Perkara ini menjadi perkara yang sangat aneh, asing, paling asing. Saral ilmu wal fiqh wal bid'ah wad dalalat. Ilmu dan fikih dianggap perbuatan baru dan dianggap sebagai kesesatan. Ya enggak? Siapa yang mengajarkan ilmu, siapa yang mengajarkan fikih, siapa yang mengajarkan petunjuk dianggap apa? Pembawa ajaran baru. Ya tidak? Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Dan yang terbaik di sisi mereka, para orang-orang yang berpenampilan ulama ini, pura-pura jadi ulama ini, yang terbaik yang ada pada diri mereka adalah mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Maka jangan heran mereka menghafal doa-doa yang sahih, tapi doa-doa yang dhaif juga mereka amalkan. Mereka mengamalkan hal-hal yang baik, tapi perkara-perkara yang mendasar dalam agama juga mereka rusak. Itu mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Kira-kira kalau kebenaran dan kebatilan dicampur jadi apa? Jadi apa? Jadi kesesatan. Kan Allah yang melarang wala talbisul haqqa
bil batil. Jangan kalian campur aduk antara yang hak dan yang batil. Ini yang membuat perpecahan umat tuh. Muncul ulama-ulama yang mencampur aduk antara kebaikan dan kebatilan. Ana mau nanya kepada antum, minum susu enak nggak? Minum madu manis. Ya, kalau perempuan di madu enggak manis. Ya, minum madu manis. Coba antum campur madu dengan terasi. Enak? Enggak. Air yang saya minum ini jernih enggak? Dikasih kencing anak kecil, mau diminum? Enggak ada. Air yang jernih ini kalau dicampur air kencing anak kecil, dia tidak akan nikmat lagi untuk diminum. Seperti itu agama yang suci ini. Kalau dicampur aduk antara kebenaran dan kebatilan, maka dia akan rusak. Dan itu yang terbaik di sisi para ulama-ulama su' ini. Ya kan? Orang bersorban, jenggotan, rambut panjang, pakai apa namanya? Gamis, doa kepada Allah. Tapi dukun ada enggak? Ada banyak. Ada orang kebal menggunakan ayat kursi. Ini anak mau kasih, ada hadiahnya kan? Ada tuh. Siapa yang bisa menjawab, anak kasih hadiah. Tapi hadiah dari panitia. HP anak tidak bisa dikasih hadiah. Suatu hari ada orang datang kepada anak, kebal dia, kebal, betul-betul kebal. Kita ngobrol, orangnya ikhlas, betul-betul tulus orangnya. Tapi dia tersinggung dengan kajian anak, kata Ustadz semua ilmu kebal sesat. Lalu dia datang, Ustadz saya kebal dengan membaca ayat kursi. Berarti saya tidak bekerja sama dengan jin dong. Karena kalau saya kerja sama dengan jin, jinnya akan lari saya baca ayat kursi. Tapi saya kebal. Sekarang pertanyaan anak, siapa yang bisa menjawab syubhat ini? Jawab, syubhat ini namanya. Dia kebal dengan ayat kursi. Kalau kebal itu permainan jin, maka jin tentu akan lari dari saya karena saya baca ayat kursi. Ayo jawab. Sambil saya minum dulu sedikit. Cuman airnya enggak keruh ini. Fadol. Ya. Langsung. Belum memuaskan. Yang lain. Ini bapak ini. Belum. Fadal. Perintah jin untuk apa? Untuk merubah. Tidak ada yang lain, Ada yang lain. Udah bagus itu sebenarnya, tinggal diperkuat sedikit lagi. Masya Allah. Salah menempatkan ayat kursi. Ayat kursi diapakan? Dipahami dan amalkan. Sebenarnya kalau antum ingat perkataan ulama, al bid'u ahabbu ila iblis minal ma'asi, tepat jawabannya. Perbuatan yang diada-ada lebih dicintai iblis daripada maksiat. Sekarang menjadikan ilmu kebal, ayat kursi sebagai ilmu kebal, perbuatan apa itu? Yang diada-adakan. Tidak apa-apa kasih hadiah dia. Masya Allah. Yang baju merah tadi. Salah niat. Masya Allah. Ya. Jadi perkara yang hak. Ini ada ayat kursi nih. Ayatnya hak. Ana contohkan yang masuk akal. Antum bawa ayat kursi kemudian ditaruh di bawah telapak kaki. Siapa yang bantu? Siapa yang bantu? Jin. Jin akan bantu antum untuk menaruh ayat kursi di bawah telapak kaki. Itu yang nyata. Seperti itulah orang yang menaruh ayat kursi untuk dijadikan ilmu kebal. Sekiranya itu benar, maka Nabi tidak perlu ompong giginya kena tombak waktu perang Uhud. Berarti dia mengadakan sesuatu yang tidak diajarkan Rasul. Maka kaedahnya sesuatu yang diada-ada lebih dicintai iblis daripada perbuatan maksiat. Maka ketika orang kebal menggunakan ayat kursi, siapa yang bantu? Iblis. Dia tidak lari. Oh senang aja nih salah tempat nih.
Antum tahu nggak? Ada sebagian orang kalau tinju orang, dia pakai ayat dalam surat Al-Kautsar. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Bisa mati orang. Pakai tinju itu. Ya. Siapa yang bantu? Jin. Dan dia sesat dengan itu. Itulah mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Sama dengan orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai berapa ribu kali sampai dia kebal. Ada enggak? Ada. Kalau itu benar, ngapain Nabi perang pakai jas, pakai baju besi, helmnya 2 lapis? Iya. Untuk apa dia pakai baju besi gitu? Tinggal dia inna syani'aka huwal abtar. Mati semua Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Iya kan? Nggak perlu. Maka ketika disalah tempatkan ayat tadi, jinlah yang membantu. Itulah yang dimaksud orang-orang ini yang terbaik yang ada pada diri mereka saat ini mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Makanya sulit untuk dideteksi ini ulama atau tidak nih, gitu. Karena ulama yang asli baca Quran, mereka juga baca Quran. Terutama ulama-ulama teroris. Ya kan? Jenggot gak mereka? Jenggot. Ustadz, jenggot. Oh kayaknya yang jenggot semua jadi ulama nih. Padahal dia teroris tuh. Dan sulit untuk membedakannya kecuali dengan apa? Ilmu. Itu poinnya keberapa tadi? 4. Yang kelima, ya, menjelaskan tentang wali-wali Allah dan perbedaannya dengan orang-orang yang mengaku sebagai wali dari musuh-musuh Allah. Sekarang orang tidak malu-malu loh ngaku wali Allah, ya enggak? Enggak malu, dukun mengaku wali Allah Azza wa Jalla. Kaif? Gimana cara kita membedakan ini wali Allah, ini wali syaitan, atau ini wali gila gitu kan? Kan sekarang orang gila pun jadi wali, ya enggak? Ada orang isi bensin, celana segini, rambut segini, enggak pakai baju, jadi wali gampang kali di Indonesia nih. Bahkan ada teman yang pernah isi kajian, dia cerita di sewaktu pulang dari India, ada salah seorang ustadz muda kita pulang dari India, dia cerita ke anak, di India itu Ustadz Maskur lebih ajib lagi. Orang kalau bisa jalan mundur ke masjid, walinya sangat tinggi makomnya. Gila. Gila men, gila. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yakfi fi hadha, cukup untuk mengetahui wali Allah itu ayatun min surati Ali Imran. Membaca satu ayat dalam surah Ali Imran, itu yang pertama. Apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya satu ciri wali Allah itu adalah mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ayat kedua disebutkan dalam surah Al-Maidah. Kalau salah ayat 54 lah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, niscaya Allah akan datangkan kaum pengganti yang menggantikan kalian. Yang mereka cinta kepada Allah, yang Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Bagaimana sifatnya? Mereka berjuang di jalan Allah tanpa takut kepada orang-orang yang mencela. 2 udah kita temukan. Apa itu? Berjuang di jalan Allah. Mereka berjuang, berjihad ilmu maupun berjihad senjata ketika waktunya berjihad. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Kemudian sifat yang lain disebutkan dalam
Ayat-ayat yang lain seperti contoh ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak pula sedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Ini ciri wali Allah. Kalau mau membedakannya, baca ayat-ayat ini. Sekarang pertanyaan anak, orang gila itu mengikuti Rasul enggak? Enggak. Dia berjuang enggak di jalan Allah? Juga enggak. Gimana dia bisa berjuang di jalan Allah? Berjuang untuk memperbaiki akalnya yang sudah error saja dia tidak mampu. Atau orang yang waras, yang berteriak untuk menjatuhkan penguasa, berteriak dengan takbir, tapi isi kajiannya laknat, isi kajiannya mencaci maki penguasa, isi kajiannya memprovokasi umat. Apa dianggap wali Allah? Enggak, karena Rasul tidak pernah mengajarkan demikian. Tidak mengikuti Rasul SAW. Kemudian yang terakhir, bantahan terhadap syubhat yang dilontarkan syaitan, di mana syaitan itu menyampaikan bahwa Quran dan sunnah sulit dipahami kecuali orang-orang yang telah mencapai maqam mujtahid mutlak. Lalu mereka menyebutkan sifatnya, yang mana sifat itu tidak ada pada diri Abu Bakar dan Umar. Ya kan? Sekarang ada wali orang-orang yang memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman kalau sudah bisa bertemu Nabi Khidir, ya enggak? Bisa dialog dengan Nabi Khidir, bisa lihat Nabi waktu dia dalam keadaan sadar. Kira-kira Abu Bakar pernah ketemu Nabi Khidir enggak? Enggak pernah. Kira-kira setelah Rasulullah SAW wafat bisa ketemu langsung enggak dengan Abu Bakar dan Umar? Enggak pernah. Atau terjadi perang Jamal, terjadi perang Siffin. Sekiranya orang-orang soleh bisa bertemu Nabi setelah Nabi itu wafat, tidak perlu ada perang Jamal, tidak perlu ada perang Siffin, tidak perlu ada pertengkaran dalam urusan agama ini. Cukup didatangkan Nabi atau datang ke kuburan Nabi, Nabi, siapa nih yang benar antara Ali dan Muawiyah ini? Siapa yang benar antara Ali dan Aisyah ini? Tinggal tanya begitu. Tapi tidak pernah terjadi zaman itu. Zaman sekarang ada orang error akalnya, konslet. Jadi konslet otaknya mungkin gara-gara banyak mikirin fulus gitu kan. Mikirin tentang nikah lagi, tidak diizinkan istrinya gitu. Akhirnya pikirannya seperti itu. Bisa melihat Nabi. Dan itu syaitan yang bermain. Itu biasanya orang-orang yang sudah sampai pada ya, tasawuf yang error gitu ya. Karena pernah belajar tasawuf itu sampai bisa lihat Tuhan dulu. Jadi waktu 2001 atau 2002, waktu SMA ya Ana pernah belajar tasawuf. Jadi kalau setiap sholat Allahu Akbar udah nangis saja tuh. Kenapa? Tuhan bisa dilihat. Anehnya Tuhan yang saya lihat dulu sebesar badan Ana. Iya, tapi tidak pernah engah waktu itu. Dianggap Tuhan lah. Sadarnya kita itu pada saat guru Ana sholat tahajud, Ana sholat tahajud. Di hari Jumat kita bertemu sama guru. Tadi malam saya hampir dibawa. Siapa yang bawa? Tuhan, kata dia. Terus yang datang kepada saya tadi malam siapa? Berarti Tuhan kita dua. Baru kepikiran, malam ini bukan kita berdua yang tahajud. Jutaan atau miliaran orang tahajud. Berarti banyak Tuhan. Sejak itulah saya tidak percaya bahwa yang datang selama ini adalah syaitan, Tuhan palsu. Bahkan ada yang sampai pada derajat dia tidak bisa sholat kecuali harus berdiri dua orang aji dan umi di depannya. Sampai segitunya iblis menipu manusia. Dan itu cara-cara tasawuf yang tidak boleh memahami Al-Quran kecuali sampai derajat tertentu. Hakikat, syariat, ma'rifat, hakikat. Taib, ini usul itu, gambaran usul. Kesimpulannya, usul yang 6 itu yang pertama berkaitan dengan ikhlas dan syirik. Yang kedua, mengajak kepada persatuan. Yang ketiga, penyempurna persatuan itu apa? Taat kepada penguasa. Yang keempat, perbedaan antara ilmu ulama dan orang-orang yang berpura-pura jadi
ulama. Yang kelima, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan atau orang-orang yang munafik. Yang keenam berkaitan dengan bantahan terhadap syubhat syaitan. Taib, yang kita bahas malam ini adalah persatuan. Tentu kita akan ambil poin-poin ini semua yang menjadi penguat persatuan itu. Kita tidak akan bersatu kalau kita tidak bertauhid, ya enggak? Coba lihat para sahabat dengan orang-orang yang disebut dengan muhadram. Muhadram itu orang yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi. Tapi begitu Nabi wafat, muhadram ini ketemu para sahabat langsung nyambung. Kenapa? Karena kesamaan akidah, tauhid. Dan tidak ada perdebatan urusan usuluddin di antara mereka. Karena akidah ini meskipun fisik manusia itu berjauhan, tapi bersatu dalam keyakinan. Contoh, Abu Muslim Al-Khawlani hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dia berada di Yaman. Seharusnya dia terpengaruh dengan Al-Aswad Al-Unsi yang ada di Yaman. Siapa Aswad Al-Unsi? Orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Tumben-tumben ada Nabi yang hitam. Biasa Nabi tidak ada yang hitam. Di Yaman ada. Namanya Al-Aswad Al-Unsi. Hampir orang-orang Yaman yang hidup di sekitar kekuasaan Aswad ini terpengaruh dengan keyakinannya. Tapi Abu Muslim Al-Khawlani karena pernah mendengar akidah yang hak yang dibawa oleh para sahabat ke Yaman, dia tidak terpengaruh dengan itu. Fisik boleh sendiri di Yaman, tapi hati berjemaah dengan para sahabat di Syam, di Madinah, di Mekah. Maka ketika dia terlepas dari cengkraman Al-Aswad Al-Unsi, dia datang ke daerah Syam. Ketemu dengan 30 orang sahabat yang pernah ikut perang Badar. Ketemu dengan ulamanya yaitu Mu'adz bin Jabal. Nyambung. Nyambung. Kenapa? Karena mereka bersatu dalam akidah dan tauhid. Makanya Allah memanggil ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Hai orang-orang ahlul kitab, mari kita bersatu pada kalimat yang sama di antara kita. Apa itu? Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalimat ini yang menyatukan umat. Lihat bagaimana bersatunya para sahabat. Tidak usah antara Mekah dan Madinah dulu. Madinah dengan Madinah ada dua kubu yang berperang. Berpuluh-puluh tahun mereka berperang. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj kalau ditarik ke atas sampai zaman Ismail alaihissalam, mereka itu adalah orang-orang Arab Aribah. Arab apa? Aribah. Keturunannya ke bawah sampai di zaman Nabi yang terkenal Aus dan Khazraj. Di Madinah, di Mekah ada namanya suku Khuza'ah, termasuk Arab ini. Bukan Arab Quraisy nantinya. Karena Arab Quraisy itu campuran Ismail dengan orang Yaman. Namanya Arab Musta'ribah namanya. Aribah Musta'ribah. Ini Aribah ini punya keturunan tadi Aus dan Khazraj yang terkenal di kota Madinah. Ini sepupuan nih saudara. Karena satu kakek ke atas. Perang berpuluh-puluh tahun. Bahkan Yahudi itu menanti Nabi terakhir untuk melenyapkan dua kelompok ini. Tapi apa mau dikata? Begitu datang dai Islam yang bernama Mus'ab bin Umair bersama temannya As'ad bin Zurarah. Kalau mungkin hari ini mungkin panitianya ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan dalil sebagai panitia ya. Karena waktu itu tidak bisa dakwah Mus'ab tanpa temannya ini. As'ad bin Zurarah orang Madinah asli dari suku Khazraj, sedangkan Mus'ab ini dari Mekah. Yang masuk Islam pertama dari dakwah itu singkat cerita, sehingga orang-orang Madinah menyambut dakwah ini dengan baik.
Di antara yang masuk Islam di dakwahnya Mus'ab itu adalah Usaid bin Hudair, wakil daripada kaum Aus. Pemimpinnya Sa'ad bin Mu'adz yang matinya menggetarkan arsy Allah. Saking kuatnya keimanan orang ini. Bersatu gara-gara apa? Akidah. Jangan berharap hari ini kita bersatu, satunya Syiah, satunya Khawarij, satunya Mu'tazilah, satunya ini. Tidak bisa bersatu. Walaupun jutaan orang berkumpul dalam satu tempat di satu waktu, suatu hari mereka akan berpecah belah dan akan saling berkhianat. Saling berkhianat. Karena yang menyatukan sebenarnya bukan fisik, tapi nih keyakinan kita ini. Ana yakin seyakin-yakinnya sebagian besar dari antum ana tidak kenal namanya. Tapi kenapa kita betah duduk di sini malam ini? Mungkin ada satu kesamaan, kecintaan pada kalimat la ilaha illallah. Kesamaan keyakinan bahwa Allah Maha Esa untuk diibadahi dan disembah. Itu kesatuan. Dan persatuan inilah yang membawa kita sampai di sisi Allah Azza wa Jalla nanti di yaumil qiyamah. Mana dalilnya? Dalilnya nanti ada hadis syafaat. Di antara syafaat yang diberikan adalah syafaat umum kepada para teman-teman untuk temannya. Ketika ada sebagian orang masuk surga nih. Mereka datang kepada Allah, ya Rabb, fulan. Kami temukan di majelis ilmu bersama kami di dunia. Haji bersama kami, berjihad bersama kami. Tapi kami tak temukan di surga. Apa kata Allah? Kalian berangkat ke neraka, cari mereka, kalau masih ada iman di hatinya sebesar biji sawi, keluarkan. Apa yang dimaksud? Masih tersisa tauhid. Masih bersatu mereka sampai di mana? Di jannah Allah Azza wa Jalla. Itu persatuan yang hakiki. Nah, jangan berharap bersatu kalau kita berbeda keyakinan. Satu menganggap Allah di mana-mana, ya kan? Satu menganggap Allah di langit. Satu lagi menganggap dah tahu Allah di mana. Padahal dia lulusan Kairo, Maroko. Dah tahu Tuhannya di mana. Ada enggak orang seperti itu? Ada, bingung. Orang-orang cerdas itu enggak tahu Tuhannya di mana. Sedangkan seekor keledai yang bodoh tahu Tuhannya di mana. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam kisah-kisah yang menakjubkan. Pernah terjadi musim kemarau di zaman itu. Kan sumur itu air yang tergenang begitu kan. Ada kayak macam tempat ambil air gitu. Orang ngantri, keledai juga nih haus musim kemarau. Haus keledainya. Kata Ibnu Qayyim, orang perhatikan keledai ini. Dia angkat kepalanya ke langit. Itu menunjukkan dia meminta kemana? Kepada Tuhannya. Dia teriak ala keledai. Seketika turun hujan deras. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Keledai tahu Tuhannya di mana. Tapi ada orang doktor, S2, S3, profesor. Atau ada S4 ada. Ya. Tidak tahu Tuhannya di mana. Maka pantas kita berpecah belah. Karena perbedaan keyakinan. Menanyakan di mana Allah saja mereka takut. Padahal Nabi bertanya di mana Allah. Sampai saya pernah mengisi ceramah di salah satu sekolah rajin tawuran. Biasanya sekolah apa itu? STM kan? Betul. Atau yang lain lah gitu kan. Saya pernah isi ceramah. Yang moderator guru agamanya. Saya tidak tahu kalau dia moderatornya. Saya tanya semua santri. Para siswa, di mana Tuhan kalian? Tidak mau anda isi kajian yang kece-kece gitu kan. Ceramah takwa kepada Allah secara umum. Nanya, di mana Tuhan kalian? Kata yang paling preman, biasa anak SMA itu ada yang paling preman kan. Berdiri dia. Ustadz, saya ini yang paling nakal di sini. Saya yakin Tuhan saya di langit. Kata yang satu, tapi guru agama kami mengajarkan Tuhan di mana-mana. Kata yang satu, mereka main mata, ternyata ini guru agamanya. Sampingan ini. Lalu saya katakan nanti selesai kajian ini, beritahukan kepada guru agamanya, fitrah kami mengatakan Allah di atas langit. Selesai kajian, guru agama salaman dengan anda. Maaf Ustaz, saya guru agamanya. Guru agamanya ini sudah diajarkan, sudah selesai. Iya kan? Itu yang buat perpecahan. Guru agama tidak tahu di mana Tuhannya.
Padahal ketika dia susah, serahkan saja kepada yang di atas. Siapa di atas? Allah Azza wa Jalla. Waktu berdoa kemana hatinya? Ke langit. Ini menyatukan kita, akidah. Tidak ada yang menyatukan kita. Kalau kita berpecah yang ini, tidak akan bersatu kita. Pasti kita akan berpecah belah. Ini poin pertama yang menyatukan. Yang kedua, yang bisa menyatukan kita adalah bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, fa in tanazatum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah itu maksudnya apa? Al-Quran. Kepada Rasul, Sunnah. Selesai urusan. Ya. Tetapi apa mau dikata, sebagian orang tidak mau bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena masih ada pendapat dari tokoh-tokoh mereka. Dan orang-orang seperti ini biasanya di dunia bersatu. Nanti di yaumul qiyamah mereka akan berpecah. Persatuan semu sementara. Sekarang tokohnya dipuji-puji, disanjung-sanjung karena tokohnya cerdas dan pintar, tapi tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah ini. Nanti di yaumul qiyamah akan menyesal. Allah katakan dalam surah Saba, yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Orang-orang pengikut berkata kepada yang diikuti, kalau bukan gara-gara kamu, kami akan beriman. Kata siapa ini? Pengikut kepada tokoh. Berpecah enggak mereka? Berpecah. Gara-gara tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ketika masuk dalam api neraka, apa kata orang-orang kafir yang berbangga-bangga dengan teman-temannya di dunia ini dalam kekufuran? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fain min al-'adzab wal'anhum la'nan kabira. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, apa kata mereka? Ya laitana, aduhai, alangkah indahnya hidup andai kata di dunia kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Lalu siapa yang mereka taati? Mereka akui pada ayat setelahnya, ya Rabb kami, dulu di dunia kami taat kepada tokoh-tokoh kami taat kepada penguasa-penguasa kami. Mereka yang telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ya Rabb kami berikan kepada mereka azab 2 kali lipat. Dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Mana persatuan di dunianya? Kemana tokoh yang mereka sanjung-sanjung? Di neraka mereka saling mencaci maki dan mencelah. Itu gambaran Allah dalam suratul Ahzab. Maka tidak ada persatuan kecuali di atas ilmu Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpeganglah kalian dengan tali agama Allah. Tali agama Allah itu ada yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dan perjalanan para sahabat. Itu tali agama Allah. Tali yang sangat kuat. Semuanya kalian berpegang. Jangan berpecah belah. Dalam urusan apa? Urusan agama. Kalau urusan dunia bolehlah berbeda. Ada yang jadi tukang sate, ada yang jualan baju, ada yang jualan martabak, boleh tuh. Ada yang pandai memperbaiki HP, memperbaiki mic, memperbaiki apa, terserah urusan dunia. Tapi urusan agama, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jangan berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian bermusuhan. Lalu Allah melembutkan hati-hati kalian, lalu kalian bersaudara, bersatu. Allah singgung Aus dan Khazraj yang dulunya berpecah belah. Padahal kalian sudah berada di tepi jurang neraka.
Allah selamatkan kalian darinya. Dengan apa? Dengan agamanya. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Begitu persatuan itu. Bersatu di atas tali agama Allah. Dan orang-orang yang bersatu di atas tali agama Allah, mereka akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Di dunia ini, mereka hatinya akan selalu melekat. Selama tidak ada hasad dan dengki. Nanti di yaumul qiyamah, mereka akan dipanggil secara khusus, diistimewakan oleh Allah. Kapan tuh? Di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar. Allah panggil, ya aina al-mutahabbuna bijalali, kata Allah. Mana orang-orang yang dulu di dunia yang saling cinta karena aku? Ada karena Allah, bukan saling cinta karena makanan, bukan, atau karena harta, kedudukan, atau yang lainnya, atau cari muka, bukan. Tapi karena Allah. Maka Allah panggil, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku itu? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku naungi mereka di dalam naunganku yang tidak ada naungan lagi kecuali naunganku hari ini, kata Allah. Dipanggil khusus di tengah kerumunan orang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang saling mencintai karena agama Allah Azza wa Jalla. Belum lagi seperti hadis yang dihasankan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim di pembagian masalah hak-hak bersaudara. Nanti di yaumil qiyamah, kata Nabi SAW, inna hulal arsy manabira min nur, alaiha rijal wujuhuhum nur, wa thiyabuhum nur, hum laysu bil anbiya'i wala syuhada, yaghbituhumul anbiya' wa syuhada. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qal al-mutazawiruna lillah, al-mutahabuna fillah, al-mutajalisuna lillah. Nanti di sekitar arsy Allah itu ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di atas mimbar itu ada orang-orang yang wajah mereka bercahaya, pakaian mereka dari cahaya. Ini menunjukkan di tengah-tengah orang yang lagi telanjang, tidak beralas kaki, tidak disunat, ada orang-orang yang diberikan pakaian dari cahaya. Ada. Itu diantaranya tadi. Mereka itu bukanlah para nabi dan orang-orang mati syahid saja. Bukan. Lalu para sahabat bertanya, apa sifat mereka kalau begitu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, mereka orang yang saling mengunjungi karena Allah. Datang dari tempat yang jauh untuk mengunjungi saudaranya karena Allah. Mereka bermajlis karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah. Itu mereka itu. Apa kita tidak mau tawaran ini? Mau enggak kita dapat cahaya ini? Mau? Ayo kita teruskan majelis ini sampai maut mendatangi kita. Siapa tahu ini salah satu sarana untuk mendapatkan cahaya tadi. Lihat kata Nabi tadi, saling mengunjungi karena Allah, saling mencintai karena Allah, membuat majelis karena Allah Azza wa Jalla. Itu keutamaannya nanti di yaumul qiyamah. Atau kalau ada yang ditakdirkan ada yang masuk neraka seperti yang kita sampaikan tadi, mereka akan saling mencari dan bertanya kepada Allah, Rabb, ya Allah, mana orang yang haji bersama kami, jihad bersama kami, bermajlis bersama kami, kemana mereka? Kami tak temukan di surga. Kata Allah, cari di neraka, berikan syafaat, keluar dengan syafaat saudara-saudara. Tapi dengan syarat berteman, bersaudara karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah, nanti di pengadilan Allah kita akan saling mencaci maki. Hatta suami istri. Suami istri yang berhari-hari di media sosial, ya kan? Bikin konten, ya, bikin kemesraan. Mereka kelihatannya, mesra sekali di kontennya ya. Tapi istri tidak pakai jilbab. Berarti pernikahan tidak dibangun di atas ketakwaan. Ada orang tidak kelihatan mesranya di media sosial,
Tapi mereka saling mengajarkan jaga aurat, jaga agama Allah, jaga solat, jaga puasa. Tidak mesra. Waktu subuh dibangunkan istri anaknya, kalian bangun. Meskipun dipercikan dengan air, itulah cinta karena Allah dalam rumah tangga. Tapi kalau tidak seperti itu, nanti di yaumul qiyamah akan bermusuhan. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti di hari kiamat orang-orang yang menjalin cinta di dunia ini akan bermusuhan di hadapan Allah kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Masih banyak waktu? Masyaallah. Sebentar lagi ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ana teringat dengan kisah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada seorang pemuda datang dari luar kota Mekah, namanya Abdurrahman. Di sekitar pinggiran kota Mekah itu ada rumah seorang wanita Nasrani yang cantik jelita. Cantik, bukan jelek. Mancung hidungnya, bukan mancung giginya. Tapi betul-betul cantik dalam cerita Ibnu Qayyim itu. Udah cantik suaranya menarik hati. Nasrani kan dia nyanyi. Abdurrahman yang bertakwa ini lagi jalan dengar nyanyian itu tertarik. Hatinya tertarik, jasadnya mengikut. Duduk di emperan rumah wanita itu sambil mendengarkan suara tersebut. Keluarlah pembantu. Dilihat oleh pembantu ini laki-lakinya begitu tampan rupawan. Abdurrahman. Ya kalau kita yang duduk belum tentu disuruh masuk. Ini Abdurrahman ini yang duduk. Abdurrahman tampan, betul-betul tampan nih laki-laki, datang dari luar kota Mekah. Kata pembantu itu dia masuk. Dikasih tahu kepada pemilik rumah, di luar ada laki-laki yang belum pernah aku temukan di Mekah ini setampan orang itu. Kata wanita itu suruh masuk. Abdurrahman bilang, enggak, aku takut kepada Allah. Itu di awal. Tapi Abdurrahman ini tetap duduk di emperan rumah wanita ini. Wanita ini untuk merayunya tidak perlu menyuruh masuk. Tinggal dia perbagus suaranya, diayun-ayunkan suaranya. Maka tertariklah jasadnya Abdurrahman ini bersamaan dengan tertariknya apa? Hati. Ketemu apa? Ketemu dua sejoli ini, si tampan dan si cantik. Pembantu menyingkir. Belum kenalan ini apa kata wanita, wahai tuan, hatiku jatuh cinta kepada anda. Kata Abdurrahman, aku pun demikian melihat wanita secantik itu. Kata wanita itu, tidak ada orang yang melihat kita. Kita menjalin hubungan di sini tidak ada yang melihat kita. Bebas kita melakukan apa saja. Artinya mari kita berzina bersenang-senang. Abdurrahman meskipun demikian Allah selamatkan dia dengan mengingat ayat tadi. Apa dia ingat? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Dia pergi meninggalkan wanita itu. Dia tidak mau menjalin hubungan yang nanti di yaumul qiyamah terjadi permusuhan. Maka berangkatlah dia dengan derayan air mata. Bukan karena tidak mendapatkan wanita tadi, tapi dia sedih karena hatinya telah mencintai wanita tadi. Tapi cinta itu dikalahkan dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu laki-laki, baru laki-laki sejati punya selera. Gitu. Iya. Bukan laki-laki apa saja diselerain. Gitu, sisa jilatan anjing ada dijilat lagi. Gimana sih? Ya. Baik, ini persatuan dan hubungan itu. Maka kalau tidak dibangun karena Allah dan di atas agama Allah, maka tidak akan langgeng hubungan itu. Sebenarnya waktu dan poin kita masih banyak sebenarnya. Tapi waktu saya lihat ini udah jam berapa ini? Masya Allah, Ustaz. Udah jam 9. Ya, mungkin besok lagi kita lanjut ya. Amin. Hari Kamis. Kalau diizinkan. Insya Allah kita akan kaji lagi pada pertemuan kita yang akan datang insya Allah. Kalau Allah izinkan. Tapi ada kesimpulan yang ana ingin sampaikan. Pertama, ikhwan fillah azakumullah, persatuan adalah nikmat Allah. Maka Allah katakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Yang kedua, kita tidak bisa bersatu kecuali dengan sama-sama menjadi hamba Allah yang tulus dan ikhlas dalam beribadah. Mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Dan memiliki keyakinan seperti para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Walaupun kita bertengkar dalam urusan fikih misalnya, berbicara tentang kayaknya hari Sabtu deh puasa Arafah,
kayaknya hari Jumat deh. Walaupun kita bertengkar, kalau keyakinan kita sama, sebentar kita berdebat. Seperti siapa contoh? Syafi'i dengan Imam Syafi'i dengan Abu Musa Yusuf As-Sadafi. Abu Musa Yusuf As-Sadafi Hanafi, sedangkan Syafi'i adalah Syafi'i. Mereka berdebat seperti singa. Tapi selesai debat mereka katakan, di antara Imam Syafi'i mengatakan, apakah kita tidak boleh tetap menjadi bersaudara walaupun kita berselisih dalam beberapa urusan? Itu kalau keyakinan sama. Cuman kita lihat ustaz saling berdebat nih, kita bingung. Tapi begitu duduk dalam kursi, mesra mereka. Kenapa? Keyakinan dan tauhidnya sama. Kemudian untuk bersatu kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan melupakan sejarah hidup orang-orang soleh. Bagaimana mereka menjalin hubungan di antara mereka. Coba kita baca, telaah kehidupan mereka. Insyaallah hati kita ini akan semakin sejuk dalam bersaudara meskipun terkadang kita berbeda. Mau saya contohkan satu cerita, ya. Ini cerita terakhir mungkin ini. Atau enggak terakhir? Baik. Iya kan? Dulu ada seorang ulama namanya Al-Wazir Ibnu Hubairah. Al-Wazir Ibnu Hubairah satu-satunya ulama Hambali yang mampu menulis kitab beberapa jilid yang mengumpulkan pendapat Imam Ahmad saja. Tidak ada Imam Syafi'i, tidak ada Malik, tidak ada Hanafi. Dia mengumpulkan pendapat siapa? Imam Ahmad saja. Dalam sebuah kitab yang ditulis Mufradatul Imam Ahmad. Tapi yang hadir kajiannya ada Hambali, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Zahiri, seberbagai macam mazhab datang. Salah seorang ulama Maliki duduk di depannya, namanya dia kunyahnya Abu Muhammad Al-Maliki Al-Ashiri Al-Maliki. Ketika Ibnu Hubairah menyampaikan ini pendapat Imam Ahmad, dibantah oleh Abu Muhammad. Ya Wazir, itu bukan pendapat Imam Ahmad, tapi pendapat Imam Malik juga. Lalu dibawakan kitab nih, buktinya bahwa ini pendapat Imam Ahmad. Abu Muhammad tidak terima. Tidak, itu pendapat Imam Malik juga, kata si murid Abu Muhammad Al-Maliki ini. Lalu ditanya kepada yang hadir, benar enggak ini pendapat Imam Malik juga? Semua menjawab, tidak, itu pendapat Imam Ahmad saja. Semua yang hadir jadi saksi. Tapi Abu Muhammad tetap kekeh, aku yakin itu pendapat Imam Malik juga. Marah sang guru nih, berdiri dia. Mau saya contohkan berdirinya? Dia berdiri begini. Abahimatun ant. Jadi muridnya betul-betul dimarahi. Apa kamu binatang ternak? Tidak paham-paham dari tadi. Ini buku sudah jadi bukti dan itu orang-orang para ulama jadi saksi. Ini pendapat Imam Ahmad. Bubar kajian. Kalau kita bubar kajian ngerumpi kan, guru macam apa tuh? Ya kan? Kolil adab tuh guru. Itu kan mereka tidak santai berubah. Karena suasana lagi ribut, bubar. Besoknya kajian lagi. Apa kurang muridnya? Enggak ada yang kurang. Enggak ada yang duduk di pojok masjid. Ustaz apa itu? Kemarin bilang binatang ternak pada muridnya. Enggak ada. Enggak ada. Itu bukan murid, itu qalil adab namanya. Semua hadir seperti biasa kayak kemarin, enggak ada masalah. Abu Muhammad di mana dia duduk? Di depan lagi. Begitu Abu Muhammad duduk di depan, dilihat oleh gurunya, berdiri gurunya. Abu Muhammad, kum. Kata yang lain, dimarahi lagi. Begitu dia berdiri, Abu Muhammad dipeluk oleh gurunya. Lalu Al-Wazir Ibnu Hubairah berkata kepada semua, saksikan wahai semuanya, demi Allah, dia tidak bersumpah palsu. Dia bersumpah betul-betul dari hati. Abu Muhammad Al-Ashiri lebih baik daripada Al-Wazir Ibnu Hubairah ini. Masya Allah. Hari ini aku tidak akan mengajar sampai dia kisos. Apa kisos? Sampai dia katakan, aku binatang ternak sebagaimana yang aku katakan kepada dia kemarin. Apa kata Abu Muhammad? Aku lupa apa yang Anda katakan. Terlalu banyak ilmu yang Anda ajarkan kepada saya. Sehingga keburukan Anda yang satu itu aku tidak tahu apa yang Anda ucapkan kemarin. Apa kata gurunya? Al-qisas, al-qisas. Harus ada balasan. Nanti di hari kiamat aku tidak mau menanggung di hadapan Allah. Takut dia dihisab oleh Allah. Kata Abu Muhammad, tidak mau. Sampai ada yang menyarankan, wahai Al-Wazir, Abu Muhammad tak akan mungkin mengatakan hal itu. Kalau anda mau menebus kesalahan anda, bayarkan hutangnya 100 dinar. 100 dinar. Tahu 100 dinar? 1 dinar itu sama dengan 4,2 gram emas.
Berarti kalau 100 dinar 420 gram. Ya. Kalau dijual saat ini 400 jutaan. Benar enggak? Benar, bisa umroh kita semua. Amin. Iya, beberapa orang bisa umroh. Lumayan 400 juta. Itu hutangnya, bayarkan saja. Kemudian Al-Wazir membayarkan hutangnya 100 dinar, kemudian diberikan kepada Abu Muhammad 100 dinar. Oleh karena itu ana tidak mau katakan antum binatang ternak. Enggak ada 200 dinar. Itu gambaran ulama kita dulu. Hari ini Ustadz baru salah sedikit, ngerumpi dia di pojok-pojok masjid. Udah begitu ngajak teman lagi. Ente tidak usah ngaji, Ustadz tuh kurang ajar. Padahal baru kali itu Ustadznya kurang ajar. Wajar sekali-kali seorang tabi'iyah, tabiat manusianya terkadang keluar. Sebenarnya masih banyak ceritanya, tapi waktu masalahnya. Masya Allah. Ya. Tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan faedah pada kita pada malam hari ini. Dan semoga kita jadikan orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan agama. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Semakin menampakkan bahwa belajar tuh emang gak cukup Ustaz ya waktu saat seperti ini. Tapi tentunya kita akan manfaatkan sedikit. Baik teman-teman semua, kita akan extend waktu sedikit untuk soal jawab. Tapi bagi sister khususnya yang akan pulang lebih awal, kami silakan. Kami silakan pada brothers, akan ada bertanya. Baik, antum, baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sering terjadi perbedaan dalam penentuan hari raya bagi umat Islam? Misalnya satu Ramadan berbeda, satu Syawal berbeda, penentuan mulai Zulhijjah berbeda, satu Zulhijjahnya. Kita Indonesia berbeda dengan Arab Saudi, terus 10 Zulhijjahnya berbeda, kan itu sangat mempengaruhi Pak Ustadz. Jadi misalnya kalau di Indonesia lagi 8 Zulhijjah, terus di Arab Saudi udah wukuf. Baik. Terus besoknya kita Indonesia 9 Zulhijjah, di Arab Saudi sudah Idul Adha. Nah, baik, kita sehari kemudian baru kita menunaikan sholat Idul Adha dan merayakan Idul Adha. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini masalah furu', masalah ijtihadiyah. Yang kita bersyukur kepada Allah dengan terjadinya perbedaan ini. Yang semuanya berijtihad. Semuanya bersemangat untuk menentukan hukum. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Ini menunjukkan kaum muslimin beriman dengan hari hisab. Kenapa? Karena mereka tidak mau amalnya sia-sia, makanya mereka cari kebenaran. Sumbernya dari mana itu? Keimanan. Karena mereka beriman, amalnya dihisab. Maka mereka ulama ini bersungguh-sungguh mencari mana yang benar. Itu poin pertama, kita bersyukur dulu kepada Allah. Karena mereka semangat di dalam mencari tahu kebenaran. Kedua, terjadinya perselisihan itu karena bersumber dari beberapa athar. Bahwa ada athar yang mengatakan setiap negara ada hilalnya masing-masing. Itu dasarnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab hadis, di antaranya juga Sahih Bukhari kalau tidak salah. Di sana disebutkan bahwa setiap daerah ada hilal masing-masing. Maka terjadilah perbedaan puasa Arafah seperti terjadi kemarin, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Yang hari Sabtu mengikuti hilal di negerinya. Alasannya adalah sejak dulu orang-orang yang di luar kota Mekah tidak pernah mencari tahu kapan orang wukuf di Arafah. Kalau sekarang kan bisa ditahu dengan Android. Dulu tahu nggak orang Baghdad kapan wukuf di Arafah? Yang mereka tahu hilal di negeri kita, di negeri mereka masing-masing. Nah, itu sumber perselisihannya. Bagi mereka yang contoh puasa Arafah itu, mereka puasa di waktu wukuf karena ada hadis yang menyebutkan khusus siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Ada sebut Arafah. Kalau Arafah itu hanya ada di Mekah, maka mengikuti wukuf di Arafah. Sebenarnya kedua-duanya mereka berijtihad, mencari mana yang lebih dekat kepada ad-dalil. Ini masalah furu' sebenarnya. Masalah apa? Furu' cabang.
yang sebenarnya tidak membuat kita berpecah belah. Sama dengan kasusnya siapa tadi? Abu Muhammad Al-Ashiri dan Ibnu Hubairah. Yang tidak pernah berbeda antara para ulama yang lurus pemahamannya adalah mengenai masalah akidah dan keyakinan, tauhid, manhaj, tata cara beribadah yang bersifat daruri seperti salat, puasa, haji, zakat, umroh, sifat daruri yang diketahui secara pasti. Adapun yang cabang-cabang seperti penentuan tadi itu terjadi karena hasil ijtihad yang mereka ambil dari dalil-dalil yang mereka pahami. Sebenarnya itu nikmat dari Allah sebenarnya, karena mereka betul-betul menggambarkan bahwa mereka tidak mau amal mereka sia-sia. Sehari cari dalil. Setelah kita cari dalil, ternyata kita misalnya puasanya ikuti tanggal 9 waktu Arafah itu, dan ini salah ternyata, maka insya Allah kita tetap dapat pahala. Kenapa? Sudah berusaha cari ilmunya. Ya, itu melalui masalah furu. Adapun yang tidak boleh berselisih itu masalah usul. Itu dasarnya Pak, karena ada nas-nas yang menyebutkan setiap daerah memiliki hilal masing-masing. Masya Allah. Nah, ada Baik, lagi. Demikian, semoga menjawab. Ada itu, akhi yang ini. Ya, Yang duluan. Baik antum, silakan. Dan buat yang bertanya ada hadiah ya, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kalau saya insya Allah percaya yakin Allah itu ada di arsy di atas. Nah masalahnya secara logika kalau bumi itu kan bulat. Bulat. Iya. Ada yang di atasnya ke sana, ada yang di bawahnya itu ke atas juga. Nah itu gimana sih Ustaz secara logika? Baik, barakallahu fikum. Kalau antum berbicara tentang logika, tidak bisa dikaitkan dengan sifat Allah. Logika itu hanya bisa memikirkan yang bisa dicapai oleh panca indera. Itu batas logika kita. Kalau sudah berbicara tentang Allah, maka kita buang logika kita pegang keyakinan kita. Antum sudah katakan di awal, ana percaya Allah di atas arsy. Udah selesai. Nggak usah dipakai logika nanti bumi bulat, berarti Allah bisa di bawah, di mana gitu kan? Kalau bumi bulat, ya kan? Nah itu masalahnya itu, bumi bulat atau tidak pun dipersisikan oleh para ulama. Masya Allah. Kajian lagi Ustaz ya, insya Allah. Enggak. Artinya intinya logika kita tidak bisa memikirkan secara detail apa yang ada pada sisi Allah. Maka ketika Nabi Isa nanti di yaumul qiyamah ditanya oleh Allah, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Qala ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Anta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ketika Nabi Isa didatangkan di hadapan Allah dan ditanya, betulkah engkau berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa, aku tidak berhak berkata yang bukan hakku ya Allah. Kau tahu detail apa yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Itu Nabi Isa. Maka untuk menguatkan iman kita kepada Allah, ketika kita terima sebuah kabar, jadikan sebagai iman. Udah selesai. Begitu kita gambarkan, pasti jalan mundur setelah itu. Gila, jalan mundur. Ya, makanya banyak orang memikirkan tentang Allah ini apa? Gila. Nah, oleh karena itu, kalau berkaitan dengan Allah, putuskan logika kita, ambil keimanan itu. Oleh karena itu Allah katakan tentang sesuatu yang gaib itu, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ilmu yakin. Jadi apa yang tidak bisa dilihat, dirasa, diraba, dicium, maka tidak perlu dipikirkan. Saya mau bertanya, akal makhluk enggak? Makhluk apa tidak? Makhluk. Tangan kita ini makhluk. Kemampuan mengangkatnya seberapa sih? Berapa kilo lah? Segini aja udah berat tangan. Kalau ditambah lagi satu meja saya angkat, mudarat gak buat tangan? Mudarat. Karena beratnya sudah melebihi kapasitas kemampuan tangan.
Akal kita sebagai makhluk juga punya kapasitas untuk memikirkan. Kalau keluar dari kapasitas itu pasti error. Pasti apa? Error. Apa saja yang bisa dipikirkan? Yang bisa dicapai oleh panca indera yang 5. Apa saja? Melihat, mendengar, merasa, meraba, mencium. Ya, sekarang antum masuk kamar nih, bau wangi, gitu. Antum pikirkan, pasti ada istri anda di samping, lagi pakai parfum nih, ya kan? Istri anda bentuk wajahnya begini, mancung hidungnya, rambutnya pirang begitu, karena antum pernah melihat, padahal mati lampu nih, ya kan? Begitu nyalain lampu ternyata tidak ada istrinya. Iya, lupa belum nikah, Ustaz. Tidak tahu. Iya. Siapa itu yang sudah pernah antum lihat, antum bisa gambarkan. Atau ada orang buta nih, dia pegang tangan saya. Anda tidak bicara tangan. Oh, laki-laki ini, karena kasar, ya enggak? Dipegang begini, kayak ini bukan manusia ini kayak macam kulit kursi. Dia bisa meraba, kenapa? Karena dia bisa meraba, dia bisa pikirkan tuh. Logikanya main karena 5 panca indera tercapai. Nah, setelah keluar dari sini kita pikirkan sesuatu, maka gilalah kita. Maka Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitabnya Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, beliau sebutkan orang gila itu 2, sebagaimana orang berakal itu 2. Orang berakal, akal zat, jadi akal yang membedakan mana orang gila, mana orang waras. Yang kedua akal pemahaman, akal masmu' kata beliau, yang didengar dari wahyu. Dan orang bisa gila dengan akal yang kedua ini. Makanya mereka mengangkat wali yang gila karena mereka sendiri gila dalam pemahaman. Oleh karena itu jangan pernah menggunakan akal kita untuk memikirkan tentang Allah. Jangankan Allah, bertanya tentang malaikat. Malaikat itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan malaikat? Antum pikirkan bisa error. Bahkan tidak boleh ditanyakan malaikat itu laki-laki atau perempuan. Maka kalau ada orang menamakan dirinya angel gitu kan, dari mana dia tahu malaikat itu perempuan? Yang mengatakan malaikat perempuan itu orang musyrik, anak perempuan Allah. Maka menanyakan malaikat laki-laki atau perempuan saja tidak boleh. Kenapa? Tidak pernah dijelaskan, ini masalah gaib masalahnya. Masalah gaib itu apa yang kita dengar kabarnya, yakini saja malaikat ada, udah selesai. Ditanya lagi, laki apa perempuan? Ente mau nikahi malaikat? Akhwat yang bertebaran di luar tabir aja anda antum nikahi, nanya malaikat laki atau perempuan? Gitu. Itu masalah gaib. Barakallahu fikum. Masya Allah, fikrakallah. Seru ya bahas agama ya, Masya Allah. Baik, tapi kita telah berada di penghujung acara kita. Mohon izin sekali lagi kuis ditiadakan, kemudian juga pertanyaan untuk sister kita tunda sejenak insya Allah karena telah larut malam. Ustadz, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Semoga Allah mudahkan untuk bisa kembali belajar bareng Ustadz ya, insya Allah. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak. Jazakumullah khair atas kesempatan dan waktunya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di Rabu yang akan datang ya, dipantengin terus infonya, ajak teman-temannya, silakan, Masya Allah. Dan juga jangan lupa bagi yang tadi mendapatkan hadiah ya, silakan untuk bisa diambil di booth merchandise insya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair, dan semoga Allah mudahkan kita kembali berjumpa. Kita akan akhiri dengan doa penutupan list. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.